Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok CC2PSU 08 akan mempresentasikan hasil dari proyek capstone kami, yaitu tentang JobFit, AI Power TV Analyzer and Career Recommendation System. Nah, kelompok ini kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama itu saya, virtual saya sebagai full stack web developer. Berikutnya itu ada Muhammad Aril Fariski sebagai full stack web developer. Nah, berikutnya ini ada Jikri Huda Hermawan, dia berperan sebagai AI engineer. Berikutnya ada Adi Pangeran Barani sebagai AI engineer, dan juga di bidang data scientist ada Rafika Dalan dan Mutiara Maharani. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mutiara Maharani. Di sini saya akan mempresentasikan poin pertama, yaitu latar belakang dan juga permasalahan. Di sini terdapat 4 permasalahan. Yang pertama, banyaknya pencari kerja kesulitan mengetahui apakah CV mereka sudah sesuai dengan posisi yang dilamar. Yang kedua, pelamar sering tidak mengetahui skill yang masih kurang. Permasalahan ketiga, proses evaluasi CV masih dilakukan secara manual. Dan yang keempat, perusahaan membutuhkan kandidat dengan skill yang sesuai kebutuhan pekerjaan. Selanjutnya, ada solusi. JobFit ini hadir sebagai sistem berbasis AI yang mampu menganalisis CV secara otomatis, mengidentifikasi skill yang belum dimiliki, mengukur tingkat kecocokan CV terhadap pekerjaan, dan memberikan rekomendasi perbaikan CV dan pekerjaan yang sesuai. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan dan rumusan masalah. Mengapa kami memilih tema ini? Yang pertama, karena relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Yang kedua, banyaknya fresh graduate yang kesulitan mengevaluasi CV. Dan yang ketiga, AI dapat membantu memberikan insight yang lebih objektif. Selanjutnya, rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana mengekstrak skill dari CV menggunakan NLP. Yang kedua, bagaimana menghitung match score CV terhadap pekerjaan. Yang ketiga, bagaimana mengidentifikasi missing skill. Dan rumusan masalah yang terakhir, bagaimana memberikan rekomendasi pekerjaan yang relevan. Selanjutnya, yaitu solusi yang ditawarkan. Di sini terdapat yang pertama CV analisis, yaitu mengupload CV PDF dan parsing serta ekstraksi teks. Yang kedua, skill extraction, yaitu mengidentifikasi skill pengguna. Yang ketiga, match score, yaitu menghitung tingkat kecocokan CV dengan pekerjaan. Yang keempat, missing skill, menampilkan skill yang perlu ditingkatkan. Dan yang kelima, recommendation, saran perbaikan CV, serta rekomendasi pekerjaan yang cocok. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya Andi Pangeran Barani akan menjelaskan perbandingan dari JobFit AI ini dengan produk serupa. Produk serupa di sini dapat dilihat pada tabel ada AI Resume Checker berupa AI CV Analyzer dan Resume AI CV Review. Secara garis besar, keunggulan utama JobFit ini ada 5. Yang pertama yaitu analisis kesesuaian CV terhadap pekerjaan atau match score-nya. Yang kedua, identifikasi missing skill secara otomatis. Yang ketiga, rekomendasi pekerjaan yang sesuai dengan profil pengguna. Yang keempat, skill gap analysis berbasis NLP dan semantic similarity. Dan yang kelima adalah seluruh fitur tersedia dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, oke, di sini ada poin dari teknologi yang digunakan. Dalam JobFit AI ini ada 5 poin utama atau teknologi utama yang digunakan. Yang pertama adalah AI atau Artificial Engineering, Artificial Intelligence, dan Data Scientist. Dari Data Science ini dan AI ini ada Python, Spacy, Sentence Transformer, Scikit-learn, PyMu PDF, dan RapidFuse. Kemudian di dalam backend, teknologi yang digunakan adalah RESTful API, Node.js, Express.js, Fast API atau Python, terus UVcorn, PDF Plumber, dan Tesseract OCR. Kemudian pada front-end digunakan Vanilla.js, Python, Tailwind, Axios, dan HTML5 dan CSS. Kemudian pada database digunakan 2 teknologi, yaitu PostgreSQL dan Supabase. Selanjutnya di deployment. Deployment ini ada 4, yaitu Hugging Face Space, Vercel, Docker, dan GitHub. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada Rafika Dahlan. Selanjutnya, saya Rafika Dahlan akan menjelaskan tentang arsitektur sistem. Di bawah ini terdapat diagram pengolahan sistem. Yang pertama yaitu user input CV, lalu terdapat front end, lalu CV tersebut diolah oleh back end,
Lalu data CV dikirim kepada database yang berupa Supabase. Lalu terjadilah CV parser, skill extraction, match score, dan juga recommendation. Untuk metode-metode yang digunakan, yang pertama yaitu text extraction, text preprocessing, skill extraction yang berupa NLP, semantic similarity, match score calculation, dan juga recommendation system. Pada slide selanjutnya yaitu hasil pengembangan produk. Yang pertama yaitu CV upload yang sudah selesai, lalu skill extraction, match score, missing skill, job recommendation, dan juga dashboard result. Untuk datasetnya sendiri yaitu terdapat dataset job dan skill, web scraping lowongan kerja, data cleaning, dan juga data pre-processing. Untuk modelnya sendiri ada pada skill extraction, matching system, dan juga missing skill detection. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Zikri. Baik, di sini dataset yang digunakan untuk melatih dan menguji sistem Jobfit ini, kami menggunakan dua dataset utama. Yang pertama itu dataset CV sebanyak 2.484 CV yang mencakup berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Yang kedua yaitu ada dataset lowongan kerja sebanyak 10.785 lowongan yang dikumpulkan dari berbagai sumber melalui web scraping. Selanjutnya yaitu ada dataset ini mencakup multi-domain kategori pekerjaan mulai dari IT, finance, marketing, HR, dan lain-lain. Sehingga sistem dapat diuji secara menyeluruh di berbagai bidang, bukan hanya domain IT saja. Selanjutnya tentang functional testing. Untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai ekspektasi, kami melakukan functional testing pada 4 fitur utama sistem. Hasilnya untuk CV parsing berhasil. Yang kedua adalah skill extraction yang hasilnya berhasil. Selanjutnya adalah match score, statusnya berhasil. Selanjutnya adalah missing skills, berhasil. Baik, kita lanjut ke evaluation skenario. Kami melakukan pengujian pada 6 role pekerjaan yang berbeda domain untuk memastikan sistem tidak hanya bekerja di satu bidang saja. Ke-6 role tersebut antara lain yang pertama adalah front-end developer, mewakili domain IT dan web development. Yang kedua adalah back-end engineer, yaitu mewakili domain IT dan software engineer. Yang ketiga adalah data analyst, mewakili domain data dan business intelligence. Selanjutnya adalah finance dan accounting, mewakili domain keuangan. HR dan administration, mewakili domain sumber daya manusia. Sales dan marketing, mewakili domain bisnis dan pemasaran. Hasilnya sangat bagus, dan dari seluruh skenario pengujian yang kami jalankan, kita berhasil memenuhi semua ekspektasi. Baik, untuk poin selanjutnya saya serahkan kepada Ariel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari mock-up dan UI design dari aplikasi Jobfit. Desain aplikasi dibuat sederhana dan mudah digunakan, terutama untuk fresh graduate yang mungkin belum memiliki pengalaman menggunakan tools analisis CV plus AI. Terdapat 4 halaman utama dalam sistem, yaitu yang pertama ada landing page. Landing page merupakan halaman pertama yang dilihat pengguna. Kemudian yang kedua yaitu upload CV. Setelah masuk ke aplikasi, pengguna dapat mengunggah CV dalam format PDF. Yang ketiga yaitu dashboard result. Hasil analisis ditampilkan pada dashboard. Di sisi pengguna dapat melihat skill yang berhasil terdeteksi. Kemudian yang terakhir yaitu recommendation pack. Berdasarkan hasil analisis, sistem akan memberikan rekomendasi pekerjaan yang relevan dengan profil dan kemampuan pengguna. Jadi alasan desain ini dipilih yaitu karena memiliki alur yang sederhana dan mudah dipahami. Dan itu tampilan dibuat responsif sehingga nyaman digunakan baik melalui laptop maupun perangkat mobile. Kemudian slide selanjutnya yaitu dokumentasi dan deployment. Jadi slide ini menjelaskan bagaimana sistem didokumentasikan dan dipersiapkan untuk dijalankan secara online. Jadi pada bagian dokumentasi, seluruh source code proyek disimpan pada repository GitHub akan dilengkapi dokumentasi berupa README. Dokumentasi tersebut mencakup proses instalasi, konfigurasi sistem, penggunaan API, testing hingga deployment, hingga memudahkan pengembang lain untuk memahami dan mengembangkan sistem. Oke, selanjutnya pada slide rencana implementasi lokal. Pada slide ini ditampilkan rencana implementasi dan pengembangan sistem Jobfit ke depannya. Pengembangan dilakukan secara bertahap selama 4 bulan untuk memastikan sistem semakin akurat dan siap digunakan oleh pengguna secara luas. Kemudian di bagian infrastruktur, untuk mendukung operasional sistem, Jobfit memanfaatkan beberapa layanan cloud. Backend AI dijalankan menggunakan Hugging Face Space, database menggunakan Supabase, dan aplikasi diakses melalui domain website yang telah disiapkan. Dan di bagian human resource-nya, dalam pengembangan sistem ini dibutuhkan tim yang terdiri dari 2 full stack developer, 2 data science, dan 2 AI engineer. Kemudian di bagian budgetnya, estimasi biaya opsional meliputi hosting sebesar Rp300.000, database Rp200.000, domain Rp20.000, dan layanan API atau AI sebesar Rp500.000. Hingga total kebutuhan biaya yang diperkirakan ada sekitar Rp1.020.000. Baiklah, kesimpulan dari proyek website kami, Jobfit ini berhasil membantu sistem yang menghasilkan skill dari CV, menghitung match score, identifikasi basic skill, memberikan rekomendasi pekerjaan, dan membantu pengguna meningkatkan kesiapan untuk bekerja.
Nah, bentuk development yang sudah kami lakukan itu seperti extension, ETS, compatibility checker, interview, dan juga learning by recommendation. Sekian presentasi mengenai project capstone kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.